Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azimil qahir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi turwa ahadithuhu bil ahadi wal mutawatir wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tublas sarair. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami An-Nahal Al-Ustadz Samsul Jainuddin, Ustadz Igor, beserta para asatidah, segenap pengurus DKM Masjid An-Nahal, seluruh jamaah An-Nahal dan juga jamaah dari masjid-masjid di Kota Bekasi yang hadir pada malam hari ini, juga Kabupaten Bekasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kesehatan kita terutama dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin bulanan kitab hadis Musnad Imam Ahmad di Masjid An-Nahal ini, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tema malam hari ini yang kita bahas hadis-hadis di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna rajulan min ahlil badiyati, bahwasanya ada seseorang dari penduduk badiyah, penduduk kampung pedalaman Arab. Ada orang kampung pedalaman Arab, kana ismuhu Zahiran. Nama orang kampung itu Zahir. Namanya Zahir, pakai Zahir. Kana yuhdilin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata minal badiyah. Zahir ini biasa menghadiahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata minal badiyah, hadiah dari kampung, dari pedalaman. Jadi kalau dia datang ke kota Madinah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang kampung, dia biasa datang ke rumah Nabi ngasih hadiah. Fayujahhizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalau beliau ini mau keluar, beliau titip pesan. Nanti kalau
Zahir itu datang kasih tahu saya, ya, kepada Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadirun. Ini Zahir, beliau datang dari kampung dan kita penduduk Madinah harus memberikan respon baik kepada Zahir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, cinta, senang kepada Zahir. Ya, karena Zahir ini orang kampung, datang ke Madinah, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hormati, bahkan Nabi pesan. Bayangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu mulia, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, memberikan satu penghormatan kepada siapa saja, termasuk orang yang datang dari kampung, bukan siapa-siapa. Jadi semua orang dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan yang tidak basa-basi, dengan ketulusan, bukan apa adanya, ketulusan. Nah, ini tidak berbasa-basi. Wa kana rajulan daniman. Ini sahabat Anas memberikan riwayat, ini Zahir orang kampung, pedalaman. Udah gitu tampangnya juga damim. Ya kalau bahasa kasarnya jelek gitu. Begitu dong. Bahkan ada bangetnya, jadi bahasa Arabnya jelek itu qabih. Di bawah jeleknya lagi damim. Tapi dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak ada. Akan tadi Nabi minta beritahu kalau Zahir datang. Diberitahu oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Waduh. Nah, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi nggak ada di rumah, dikasih tahu tadi Zahir kemari. Waduh, ini harus saya cari, harus saya temuin. Tanya-tanya. Nah, ternyata Zahir itu memang terbiasa jualan. Jualan bukan jualan punya toko besar. Jualan lesehan, amparan. Ya. Pedagang kaki lima, gampangannya begitu, yang sederhana. Nabi paranin ya, saking hormatnya Rasulullah SAW dan menghormati siapa aja. Bacin. Ini pelajaran buat kita, termasuk juga buat saya lah, untuk menghormati siapa saja. Ya, siapa aja kita hormati sama. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kemudian Nabi SAW pada suatu hari datangin dia. Ya. Tadi Zahir udah datang. Nabi enggak ada. Kemudian Zahir keluar lagi. Wa huwa yabi'u mata'ahu. Zahir ini sedang menjual barang. Amparan di pasar Madinah. Pasar yang memang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtadanahu min khalfihi. Kemudian Nabi dekat dari belakang. Zahir ini didekap dari belakang. Ya, Nabi kan bergurau, tapi bergurau yang sehat. Bergurau bukan melecehkan orang. Ya, bergurau yang sehat. Bukan bergurau dalam pengertian bercanda, ceng-cengan. Itu Nabi nggak pernah begitu. Ya, sampai kemudian lupa kita bahwa bercanda itu ada batasnya,
Hari ini Nabi bergurau, tapi yang baik. Ya, bahkan ini gurauan isinya penghormatan. Didekap oleh Rasulullah SAW dari belakang. Wa huwa la yubsiru. Zahir nggak lihat, nggak tahu kalau yang mendekap itu adalah Rasulullah SAW. Faqala Zahir bilang, arsilni, man hada, lepasin saya, arsilni, man hada, ini siapa yang mendekap saya, kata Zahir. Faltafata, lalu Zahir nengok, fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Zahir tahu setelah nengok bahwa yang mendekap itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa dha'rahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir ini sampai terkesima. Kenapa dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didekap ke badannya Zahir? Senang banget ya, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya ke orang kampung udah tampang kayak begini, ya kan? Didekap sama Rasulullah, didekap banget. Senang banget ya. Ya, didekap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang benar, ya Allah dia, ya. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurau pada dia. Yaqul, bilang kepada orang-orang yang lalu lalang biasa di pasar, man yashtaril 'abda, ayo siapa yang mau beli ini budak ini? Bercanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kan bukan budak. Ayo siapa yang mau beli ini? Faqala, dia Zahir bilang, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni qasidan. Ya Rasulullah, demi Allah, apakah engkau memang mendapatkan saya ini laku? Saya kan begini, udah orang kampung, mana jelek banget. Emang saya laku ya Rasulullah kalau dijual? Ini Nabi ingin menghormati cara. Dia kaget, ya Rasulullah, emang saya laku kalau dijual? Emang saya begini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Zahir, lakin 'inda Allah lasta bikasin. Wallahi innaka 'inda Allah ghalin. Demi Allah wahai Zahir, kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak murah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zahir, ya Rasulullah, emang saya laku ini? Saya begini. Nabi bilang kepada Zahir, ya Zahir, demi Allah, engkau indallah lasta bikasin. Engkau di sisi Allah, demi Allah, kagak murah. Anta wallahi indallah ghalin. Kamu demi Allah di sisi Allah ghalin, mahal, berharga. Nah, itu cara Rasulullah SAW menghormati seseorang. Karena Zahir ini udah orang kampung, minder. Ya, jadi cara Nabi untuk mensupport, motivasi dia. Siapa yang beli budak ini? Ya, Rasulullah, saya emang nggak laku kalau dijual. Enggak, kamu mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluasan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung disaksikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zahir. Dan memang para sahabat banyak meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, di mana sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaku fahishan wala mutafahishan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sosok yang punya kepribadian fahishan, suka menjelekkan orang, wala mutafahishan, dan juga bukan sosok yang berperilaku jelek. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khiyarikum ahasinukum akhlaq.
orang yang khiyar, orang-orang yang terpilih di antara kalian, orang-orang yang pilihan di antara kalian di sisi Allah adalah ahasinukum akhlaqan, orang-orang yang paling baik di antara kalian akhlaqan, akhlaknya. Dan memang itu dibuktikan dengan kepribadian, keseharian, karakter dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Imam Ahmad juga meriwayatkan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah mukul orang sepanjang hidup beliau, termasuk yang berkhidmat mengabdi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yadriba biha fi sabilillah, kecuali saat perang di jalan Allah ya harus menggunakan darb, pukulan, termasuk senjata. Tapi kalau tidak dalam kondisi perang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berperilaku kasar, apalagi main tangan. Wa ma daraba Rasulullah SAW imra'atan qattu. Nabi Muhammad SAW nggak pernah memukul imra'ah, perempuan, termasuk istri beliau. Nabi nggak pernah mukul istri. Sepanjang hidup itu Nabi tidak pernah main tangan dengan istri, nggak pernah. Ya, nggak pernah Nabi memukul istri beliau. Bagaimanapun sikap istri Rasulullah SAW, Nabi mengambil jalan yang terbaik. Kan boleh mukul bini, boleh. Kalau bini nusuz dalam istilah fikih ngelawan, atau ini disuruh sholat ogah misalnya, pukul, dalam rangka kita memberikan pendidikan, namanya ta'dib, tapi dorban ghaira mubarrahin, pukulan yang tidak melukai. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Nabi selalu bagaimana punya cara yang terbaik, paling santun untuk mendidik istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah mukul istri sepanjang hayat, ya, nggak pernah. Wa manila minhu syai'un fantaqamahu min sabih. Nabi nggak pernah ketika disakitin secara pribadi, fantaqamahu min sahibi, kemudian Nabi balas orang yang melakukan itu. Jadi ada orang yang pribadi-pribadi dengan Rasulullah SAW, Nabi dijahatin, Nabi nggak balas, nggak pernah Nabi balas. Illa an tuntahaka maharimullahi fa'yantaqimullahu minhu, kecuali kalau undang-undang ajaran Allah itu oleh orang itu dilanggar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan satu hukum. Tapi kalau sifatnya yang dilakukan itu bukan yang berkaitan dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala antar pribadi, itu Nabi Muhammad SAW nggak balas. Karena urusan pribadi. Kalau kita malah dibalik, urusan pribadi kita tersinggung, urusan agama kagak. Ya, kita ikut akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Nabi urusan pribadi, kalau kata bahasa kita sehari-hari, cincai, pemaaf. Nabi untuk pemaaf, ya. Udah, ya udah. Urusan yang sifatnya pribadi. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan penegakan hukum Allah, ada yang melanggar, Nabi tegakkan dengan tegas. Wa ma uridu alaihi amrani ahaduhuma aisaru minal akhar illa akhadha bi aisarihima. Kalau ada dua perkara, dua hal, Nabi memilih yang paling aisar, yang paling simpel, yang paling mudah, apalagi untuk umatnya. Karena memang salah satu dari pondasi dan sifat agama Islam itu memberikan sesuatu yang sifatnya mudah, gampang, tapi bukan digampangin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu prinsip dasar Islam, tidak memberikan satu beban yang berat terhadap umat yang akan melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Salat, diri kalau kondisinya sehat. Nggak mampu diri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak kuat pakai air, atau air kondisi nggak ada, kita dibolehkan tayamum. Bepergian jauh dalam batas yang kita sudah pelajari dalam fikih, boleh diqasar dan boleh dijamak. Itu hal-hal yang sifatnya wajib, apalagi yang sunnah. Tidak dibebankan sama sekali, tidak diberatkan sama sekali. Haji rukun Islam, betul. Wajib, iya rukun Islam. Tapi bukan untuk seluruh umat Islam. Tapi man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan finansial, kemampuan dalam pengertian sehat, kemudian juga di jalannya aman. Ini harus lengkap. Duit ada, sehat, iya. Sekarang lagi begini, ya nggak wajib juga. Jadi kita nggak usah bingung. Kenapa? Nah, ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berangkat dan dibolehkan oleh Islam. Jadi yang sudah mau berangkat nggak jadi, nggak usah kecil hati. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meninggal sampai belum haji, padahal udah bayar, udah siap-siap berangkat. Nggak usah menyesal. Tetap pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Islamnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada di antara umat Islam yang memang nggak punya kemampuan finansial, sampai meninggal belum haji, Islamnya sempurna nggak? Sempurna. Kenapa? Niatnya ada dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau meriwayatkan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun najraniyun. Nabi mengenakan burd, ya, ini sorban yang diselimuti di tubuh beliau. Dari mana? Dari Najran. Najran itu di sebelah selatan kota suci Mekah, sudah dekat ke Yaman.
Ada satu kota namanya Najran. Ini Nabi, sorban yang beliau selimuti itu berasal dari Najran. Fa'adrakahu a'rabiyun. Tiba-tiba datang ada seorang A'rabi, Baduy. Nabi nggak kenal. Tiba-tiba datang seorang Baduy, fajabadahu jabghatan hatta ra'aitu safhata unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditarik sorbannya oleh orang A'rabi tadi, orang Baduy tadi. Sorban Nabi ditarik kencang. Kaget ini sahabat Anas, sampai sahabat Anas bilang karena itu sorban sampai lepas. Hatta ra'aitu safhata unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku lihat itu putihnya bagian leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad atharat biha hasyiatul burdi min syiddati jabdzatihi, sampai membekas itu tarikan orang Baduy dari kencengnya dia narik sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membekas di mana? Di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah narik, faqala, ini A'rabi tadi, orang A'rabi, orang Baduy tadi bilang, "Ya Muhammad, a'tini min malillah alladhi 'indaka." "Hey Muhammad, kasih saya harta yang paling kamu senengin." Maksudnya ini nih, udah sorban ini, kalau bahasa kita, udah sorban ini buat gua aja. Udah narik, Nabi sampai merah itu lehernya. Nah, dia bilang, "Muhammad, udah kasih gua nih." Ya. Faltafata, Nabi Muhammad kemudian nengok ilahi, kepada orang yang tadi narik tadi. Fadhahika, Nabi nggak marah, Nabi tertawa. Kalau gitu, lu siapa? Minta narik, gua gak kenal lagi. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sorban ditarik sampai membuka kencang, karena kencang, syiddah, kencang ditarik. Bilang, "Ya Muhammad, a'tini min malil ladzi 'indak." Kasih ini sorban saya. Nabi kemudian tersenyum. Ya. Dan kemudian thumma amara lahu bi'ata. Nabi suruh Anas, "Udah Anas, kasih itu sorban." Kalau kita marah, barangan aja lu, gua kagak kenal. Gua ini Nabi, ini gua Rasul, tarik-tarik aja. Ya, jadi tapi Rasulullah SAW diperlakukan kasar, asik aja. Nabi Muhammad SAW secara pribadi diperlakukan kasar. Ya. Kalau saya ya mungkin marah. Lu nggak tahu gua ustad. Barangan lu, gak sopan lu. Ya. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Nabi ya santai aja, relax aja, asik aja bahasa kita. Malah Nabi nggak marah, senyum, malah nyuruh, ya udah kasih, ya udah ambil. Akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi Nabi nggak pernah kemudian menahan kalau ada yang minta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi orang ini datang kepada Rasulullah SAW, minta, bukan minta diajarin Islam. Jadi minta, pokoknya dikasih apa Muhammad, ya udah kasih saya kasih apa kek. Jadi dia nggak minta, tadi kan minta sorban, ini minta dikasih apa itu terserah. Akhirnya fa'amara lahu bisyatin kabirin. Nabi SAW suruh ini sahabat Anas. Nabi pas punya syat, Nabi punya domba
kambing yang besar, yang gemuk. Fa'amara lahu, disuruh untuk ngasih orang. Ya udah gini aja, kamu saya kasih kambing, mau nggak? Ini Nabi biasa kalau milih sesuatu untuk dikasih itu yang paling bagus. Ya tadi sorban itu kesayangan Nabi, sorban kesayangan Nabi. Diminta kasih, ya mau itu kambing. Jangan yang ini jangan. Kalau kita, saya. Jangan yang ini kesayangan gue nih sorban. Ini ada sorban atau lagi tuh. Yang gitu aja. Rasulullah nggak pernah. Ini orang minta, dia nggak minta sesuatu secara spesifik. Bukannya minta sama Nabi. Akhirnya Nabi, udah ada domba paling gede, cakep. Ya, dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini faraja'a ila qaumih, dia balik lagi kepada kaumnya. Dia teriak di kaumnya, ya qaum aslimu, kaumku aslimu, masuk Islam semuanya kamu. Dia habis dikasih kambing. Kenapa dia bilang fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti 'ata'an la yakhshal faqatah? Karena saya dapetin Muhammad itu ternyata memberi satu pemberian, dia asik aja apa-apa dikasih sama dia, kagak takut miskin. Dia bilang fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqatah. Ini Muhammad saya udah buktiin, saya minta dikasih kambing yang bagus, saya perhatikan dia punya wajah, rawat muka. Ini kayaknya orang ngasih aja kagak takut miskin. Ini Nabi beneran ini. Ya. Hai kaum, ya kaum aslimu, hai kaum masuk Islam kamu semuanya. Saya sudah menyaksikan mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang membuat kemudian orang-orang ini semuanya berbondong-bondong masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kisah orang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini berapa menit lagi? Wajib. Menit lagi. Namanya Safwan bin Umayyah. Namanya Safwan. Bukan Sofyan, bukan. Safwan. Pakai waw, pakai weh. Safwan bin Umayyah. Qala, dia bilang, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin. Saya mengalami peperangan namanya perang Hunain. Waktu perang Hunain dia masih kafir. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Waktu perang Hunain itu Muhammad itu adalah orang yang paling saya benci, kata dia. La abghadun nas, orang yang paling saya benci, manusia yang paling saya benci. Waktu perang Hunain, kata siapa? Safwan bin Umayyah. Tapi kok famazala yu'tini, kok dia saya benci malah baik sama saya, malah baik, dan kelihatan ketulusannya saya lihat di wajahnya, kata Safwan bin Umayyah. Saya kaget, ini manusia yang paling saya benci, kata Safwan bin Umayyah, malah baik banget sama saya saksikan waktu perang Hunain. Hatta sarah, kemudian setelah itu karena saya lihat begitu mulia, begitu baik, begitu sopan, begitu santun pada saat perang Hunain. Hatta sarah, sehingga wa innahu ahabbun nasi ilayya, sampai kemudian ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilayya, manusia yang paling saya cintai. Tadinya manusia yang paling dibenci, karena kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah sehingga menjadi sosok yang paling dicintai oleh Safwan bin Umayyah dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih panjang sekali ini budi pekerti akhlak Rasulullah SAW yang begitu mulia, begitu luar biasa, untuk kita jadikan
ya cermin, panutan buat kita sebagai pribadi, tetangga, keluarga, kepala keluarga, masyarakat, sosial, kantor, termasuk pasar, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Semua ada contoh dari Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al haya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Daniel. Daniel. Iya. Tadinya apa?